Karya salib yang ajaib. Mari kita baca Galatia pasal 6 ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Rasul Paulus berkata, tidak ada kemegahan lain, tidak ada kebanggaan lain daripada salib Tuhan Yesus Kristus. Dalam surat Korintus dia berkata, aku tidak mau tahu yang lainnya, aku cuma mau tahu salib Tuhan Yesus Kristus. Memang saudara, salib itu merupakan tonggak sejarah yang mengubah segala sesuatu. Lalu kita gambarkan perjanjian lama dan perjanjian baru itu, puncaknya adalah salib. Oleh salib itu segala-galanya diubahkan, dibaharui. Kita masuk dalam perjanjian yang baru melalui salib Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat karya salib, apa yang kita terima melalui salib Kristus. Ada 4, karena 4 ini karena berpasangan, 2-2. Yang pertama yaitu I am saved. Artinya aku selamat. Kristus, salib Kristus itu menyelamatkan kita. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yang pertama-tama, oleh salib kita diselamatkan. Saudara, adakah berkat yang lebih besar? Adakah hal yang lebih penting dari keselamatan? Tidak ada. Tidak ada yang lebih utama daripada keselamatan jiwa kita. Tuhan Yesus berkata, percuma seseorang memiliki seluruh dunia kalau dia tidak selamat. Jadi keselamatan itu yang terpenting. Karena keselamatan itu kekal. Keselamatan itu bukan hanya di dunia ini saja. Dunia ini akan berlalu. Umur kita juga sangat terbatas. Sebab itu yang terpenting bagi hidup kita di dunia ini adalah keselamatan. Sebab itu melalui siaran ini, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mendengar dan Bapak Ibu belum menerima keselamatan, percayalah kepada Yesus. Hanya salib yang dapat menyelamatkan kita. Salib Kristus itu yang menebus kita, yang mengampuni dosa kita. Dan kita dibenarkan melalui salib Kristus. Jadi ini berkat yang terbesar saya rasa ya. Keselamatan melalui salib kita diselamatkan. Dan ayat ini berkata bahwa keselamatan yang Yesus lakukan adalah keselamatan yang sempurna. Artinya sempurna itu lengkap, tidak perlu ditambah-tambah yang lain. Perfect, complete dalam bahasa Inggris. Kata terakhir yang Tuhan Yesus ucapkan di atas kayu salib, tetelestai, yang artinya sudah genap. Semua sudah selesai, sudah genap. Sebab itu saudara jangan ragu-ragu, termasuk juga jangan kita terkecoh. Keselamatan saudara dan saya itu sudah komplit, sempurna, sudah perfect, sudah tidak perlu lagi ditambah-tambah yang lain. Salib itu berkuasa menyelamatkan kita sampai sempurna. Tentu di sini berkaitan juga dengan kebangkitan, karena di dalam kalimat yang berikutnya dikatakan ia hidup senantiasa. Makanya kebangkitan dan kematian itu saling satu paket. Kalau saudara tidak percaya, tentu saudara masih ingat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebelum dia menghembuskan nafas, salah satu penjahat yang disalib bersama dengan dia mengakui Yesus. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Tuhan Yesus berkata apa?
sesungguhnya. Kalau saudara membaca di dalam kitab Injil ada kata sesungguhnya, itu dalam bahasa aslinya adalah amen. Makanya saudara, ketika kita ngomong amen, itu maksudnya terjadilah seperti itu. Sesungguhnya, Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saya rasa ini satu bukti yang sangat kuat ya, bahwa keselamatan itu sempurna, saudara. Jahat ini gak pernah melakukan apa-apa. Ibaratnya kalau orang Kristen itu gak pernah datang gereja, saudara ya. Pas mau mati megap-megap terus percaya Yesus. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi saudara tidak perlu ragu, saudara yang sudah yakin percaya menerima Yesus, saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan, komplit dan sempurna. Tetapi untuk menyeimbangkan ayat ini, saya ingin membaca satu ayat, supaya saudara jangan hanya tahu satu sisi, bahwa keselamatan kita ini juga harus dijaga. Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi saudara, kedua hal ini menyeimbangkan. Karena kita tidak menganut paham sekali selamat, tetap selamat. Kita tidak menganut paham itu. Kita percaya bahwa keselamatan itu komplit, sempurna, tetapi keselamatan itu juga harus dijaga, harus dikerjakan. Work out your salvation. Jelas saudara, Rasul Paulus berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Allah. Sebab itu kita tidak bisa lalu sembrono. Lalu kita, pokoknya aku percaya, lalu kita hidup semau gue. Itu tidak bisa. Ya, ingat ya, kalau mungkin ada di sini yang hidupnya masih semau gue, ayo bertobat sungguh-sungguh, saudara. Keselamatan itu harus dijaga. Dengan apa? Kita menjaga keselamatan dengan ketaatan kita. Kamu senantiasa taat. Kita minta roh ketaatan itu kepada Tuhan. Kita harus jaga keselamatan kita dengan ketaatan, dengan kesetiaan kita. Oke. Yang kedua, apa yang salib Kristus kerjakan? Yaitu kita dibebaskan. I am freed. Kita dibebaskan. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Keselamatan, kemerdekaan ini satu paket. Salib menyelamatkan sekaligus memerdekakan. Ya, ini satu paket ini saudara. Ya, pasangan yang pertama, nanti ada pasangan yang kedua. Jadi saudara, kita ini dibebaskan melalui salib Kristus. Nah, kalau bicara tentang dibebaskan, maka kita perlu bertanya, loh apa kita ini bukan orang yang bebas? Apa kita ini orang yang dijajah? Dan saya mau katakan, firman Tuhan berkata, ya. Memang kita bukan dijajah secara daging, dijajah secara nasional, itu sudah lewat. Tetapi secara rohani, Yesus berkata bahwa setiap orang itu adalah hamba dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, benih itu turun kepada manusia. Dan kita semua dilahirkan dalam dosa. Daud berkata, aku dilahirkan, dikandung dalam dosa. Sebab itu kita ini semua secara rohani adalah hamba dosa. Sebelum kita mengenal Kristus. Dan hamba itu tidak punya kebebasan. Karena kita hamba dosa, maka kita harus mengikuti maunya dosa. Makanya saudara perhatikan ya, dosa itu selalu mengikat. Orang yang jatuh dalam dosa judi, dia akan terikat terus dalam dosa judi. Orang yang dosa perzinahan atau dosa pornografi, percabulan, dia akan terikat. Karena dosa itu memang akan mengikat kita. Tambah dalam, tambah diikat, tambah diikat. Tetapi puji nama Tuhan, haleluya. Karena salib Kristus membebaskan kita. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau sudah membaca dalam Roma pasal 7 dan pasal yang ke-8. Di pasal 7, Rasul Paulus berkata, aku ini manusia celaka karena aku ingin berbuat baik, tetapi aku
tidak bisa berbuat baik. Apa yang aku inginkan tidak aku perbuat, tapi justru yang tidak baik itu yang aku perbuat. Tapi kita bersyukur saudara, karena pasal itu diakhiri dengan sebuah kemenangan, tapi puji nama Tuhan. Oleh Tuhan Yesus Kristus aku dibebaskan. Sebab itu kita ini sudah dibebaskan. Amin. Kita memang sudah bebas, saudara-saudara. Makanya Rasul Paulus kata, jangan mau diperhamba lagi. Karena kalau orang bebas itu punya kekuatan, punya kemampuan. Makanya di sini saya katakan, bebas untuk apa kita? Nah, coba kita lihat, bebas untuk apa? Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan, atau kalau saya mau tambah satu kata, untuk menjadi hamba kebenaran. Jadi orang percaya itu bebas, dibebaskan. Dibebaskan untuk apa? Untuk tidak berbuat dosa. Haleluya. Tadi sudah kita lihat kan, kita semua hamba dosa tadinya. Kita mau tidak mau harus mengikuti apa maunya dosa. Kita diperintah, kita dikuasai, kita diikat. Tapi ketika kita percaya pada Yesus, Tuhan Yesus membebaskan kita. Kita tidak perlu lagi mengikuti kemauan dosa. Kita bebas untuk melakukan kebenaran. Sekarang kita punya kebebasan untuk hidup benar. Ingat sejarah bangsa Indonesia. Ketika sudah memproklamasikan dirinya sebagai bangsa merdeka, kita tidak mau dijajah lagi. Betul, saudara? Kita tidak mau. Itulah harusnya. Kita harus bangkit. Kita berkata no. Anak Tuhan harus mampu berkata no kepada dosa. Ada satu buku karangan Billy Graham tentang ini. Bahwa kita harus mampu berkata no. Haleluya. Sekarang kita masuk kepada yang berikutnya. Yaitu kita dicintai. I am loved. Aku dikasihi, aku dicintai. Coba kita baca Roma 5 ayat 8 dan Roma 5 ayat yang ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi saudara-saudara, ayat ini sebenarnya menceritakan dua keadaan. Di ayat yang ke-8 itu bicara waktu kita diselamatkan. Waktu kita percaya kepada Yesus. Dikatakan waktu itu kita masih hidup dalam dosa. Kristus sudah mati untuk kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini ayat yang ke-8. Kita masih dalam keadaan dosa. Kristus sudah mati untuk kita. Sehingga kita diselamatkan. Dan ayat yang ke-9 itu bicara keadaan saudara dan saya sekarang. Ketika kita sudah percaya, ketika kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Allah, maka dikatakan kita pasti diselamatkan. Dengan lain kata saudara, kita ini benar-benar orang yang dikasihi. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita ini sudah dikasihi. Yohanes 3 ayat 16. Allah mengaruniakan anaknya kepada dunia waktu dunia masih dalam dosa. Sekarang ketika kita sudah dibenarkan, kita sudah menjadi anak Allah, maka kita lebih dikasihi lagi. I am loved. Kita benar-benar orang yang dikasihi. Saudara. Lebih-lebih. Perhatikan kata lebih-lebih. Dalam bahasa Inggris dikatakan how much more. Apalagi kalau dulu aja kita dikasihi. Sebelum kita percaya Yesus kita sudah dikasihi, apalagi sekarang ketika kita sudah menjadi anak Allah, kita lebih dikasihi lagi. Saudara bisa menangkap apa yang saya katakan ini? Jadi kasih Allah itu memang secara umum dicurahkan kepada dunia. Tapi bukan berarti semua orang diselamatkan loh ya. Jadi jangan salah, itu namanya paham universalisme yang mengatakan, oh karena Tuhan mengasihi seisi dunia berarti semua sudah selamat. Tidak. Keselamatan itu juga tergantung respons kita. Kalau kita merespon kasih itu, kita menjadi anak Allah, Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, seberapa banyak orang yang menerima Dia, diberi hak, diberi kuasa, diberi otoritas menjadi anak-anak Allah.
Jadi kita menerima Yesus, kita menjadi anak, status kita sekarang berubah. Kita sekarang anak, maka saudara sebagai anak, saudara tahu yang punya anak. Tentu saudara mengasihi anak saudara lebih dari orang luar, bukan? Itulah Tuhan. Jadi benar-benar saudara, kita ini dikasihi Tuhan. Sudah tidak usah ragu lagi, tidak usah bertanya-tanya lagi. Apa aku ini benar dikasihi, apa enggak ya? Saudara, saya mau katakan bahwa kita yang percaya kepada Yesus, kita anak-anak Allah, kita ini dikasihi oleh Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dikatakan apa? Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 8, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Coba saya bacakan saja. Roma 8 ayat 35 sampai 39, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Luar biasa, saudara. Kita ini dikasihi, cintanya Tuhan itu luar biasa. Lebih dari cintanya manusia. Kalau manusia saja, orang tua saja mengasihi anak itu, apalagi yang namanya mama, mengasihi anak itu saudara-saudara, rela memberikan nyawanya. Tapi Tuhan lebih lagi. Sebab itu jangan bimbang. Amin, saudara? Jangan bimbang. Dan yang terakhir, yaitu kita diberkati. Jadi yang ini pasangan yang kedua. Yang pertama tadi, I am saved and I am freed. Kita diselamatkan dan dibebaskan. Yang kedua, kita dikasihi dan diberkati. Lengkap sudah. Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Haleluya. Oleh Dia, melalui Dia, berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Kristus Yesus, yaitu saudara dan saya. Saudara, kita tahu bahwa Bapak Abraham itu adalah Bapak orang percaya. Dia adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Bukan hanya itu, Tuhan berjanji dan bersumpah. Bayangkan saudara, kepada Bapak Abraham ini Tuhan gak cuma janji, tapi Dia janji diteguhkan dengan sumpah bahwa anak cucunya akan diberkati dan menjadi berkat. Sebab itu saudara-saudara, kita bersyukur bahwa oleh salib Kristus kita dihisapkan, kita dimasukkan kepada keturunan Abraham. Firman Tuhan berkata bahwa keturunan Abraham itu bukan yang secara daging, yang ada di sono, bukan. Memang mereka secara daging iya, tapi yang asli, keturunan Abraham yang asli ialah mereka yang hidup dari iman Abraham. Saudara bisa baca itu nanti Roma 4 ayat 16. Mereka yang hidup dari iman Abraham, merekalah anak-anak Abraham. Dan kitalah orang-orang itu, saudara. Sebab itu kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin, haleluya. Saudara tidak perlu ragu. Berkat itu sudah di atas kita, saudara. Ayo bekerja, berusaha, bangkitkan lagi ya. Mungkin ada saudara-saudara yang secara ekonomi terdampak, tidak apa-apa. Sekarang ayo kita mau bangkit lagi ya. Kerjakan saudara. Apa kemampuan keahlian saudara, bangkitkan lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena berkat itu sudah ada di atas kita. Amin. Kita dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya.